Allah dan makin dipenuhi semua kebutuhannya. Itu mutlak. Ya, kalau seseorang ingin agar doanya mustajab, hajat-hajatnya dipenuhi, kalau dia berbuat salah, dia beristighfar, Allah maafkan, maka dia harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disia-siakan, ya. Karena pendekatan diri kepada Allah ini akan menghasilkan tentu efek timbal balik. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai, dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia minta, maka aku akan penuhi. Jadi memang akan ada respon balik. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis Qudsi, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diri kepadanya sesiku, gitu ya. Kalau dekatkan diri sesiku, maka aku selengan. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku akan mendekatkan kepadanya atau mendekat padanya dengan berlari kecil. Artinya, efek daripada pendekatan diri kita kepada Allah itu akan menghasilkan juga Allah mendekat kepada kita. Nah, pendekatan Allah kepada makhluk atau hamba ini adalah sebuah nilai plus. Artinya, Allah SWT akan lebih memperhatikan dia secara khusus. Ya, memberikan ekstra pahala, kemudian mengampuni dosa-dosa, menolongnya kalau dia butuh bantuan, dan seterusnya. Nah, itu manfaatnya. Itulah yang menyebabkan kenapa kita membahas buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi sekali lagi, mungkin kalau orang yang belum terlalu peduli dengan ibadahnya kepada Allah, belum berpikir bagaimana supaya dia dekat dengan Allah, mungkin tidak terlalu penting bahasan-bahasan yang akan kita bahas. Dan kami sarankan untuk mengikuti bahasan-bahasan buku yang lain, ya. Tapi kalau buku ini memang membahas tentang bagaimana seseorang yang peduli benar dengan ibadahnya kepada Allah sehingga dia mau variasikan, dan akhirnya hampir semua ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan, walaupun dia opsional, pilihan, sunnah, maka tetap dia kejar dengan tujuan agar dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulisnya juga seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, salah satu penulis buku yang terkenal di Saudi, dan inilah judul buku beliau yang sudah kita katakan tadi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, atau sunnah yang terlupakan. Sekarang kita masuk ke halaman 94 tentang masalah bacaan sholat isya, bacaan sholat isya itu, ya. Dan tentu sebelumnya sudah cukup banyak yang kita bahas, ya, tentang masalah bacaan-bacaan sholat, ya. Dimulai dari poin E, ya, di halaman 78 itu bacaan sholat. Kita sudah jelaskan apa itu